Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang sistem informasi. Perkenalkan, nama lengkap saya Franciscus Aprilius dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Teman-teman, di sini kita lihat yang pertama, sinkronisasi. Teman-teman bisa lihat sendiri ada tabel penyusunannya. Sinkronisasi mengacu pada salah satu dari dua proses yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lainnya. Dua proses ini merupakan sinkronisasi data dan sinkronisasi proses. Kita lihat A yang pertama, definisi sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara kongruent agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan dari sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Kita lihat manfaat sinkronisasi pada sistem operasi. Yang pertama, adanya akses data yang sama yang dilakukan secara bersama bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua, agar semua data yang ada tetap konsisten, membutuhkan mekanisme agar bisa dihasilkan proses eksekusi berjalan. Kita lihat yang ketiga, adanya race condition yang merupakan di mana beberapa proses mengakses dan manipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhirnya nanti bergantungan dari proses mana yang duluan diakhiri. Yang B, race condition merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan manipulasi data secara bersamaan. Dalam beberapa sistem operasi, proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan baca dan proses tulis. Bayangkan bahwa spoiler di direktori memiliki slot dengan jumlah yang sangat besar, diberi nomor 0, 1, 2, 3, 4. Masing-masing dapat membuat nomor berkas. Dua variabel tersebut dapat menangani sebuah word berkas untuk semua proses. Slot 0, 1, 2, 3 atau berkas telah selesai dicetak dan slot 4, 5, 6 sedang terisi. Situasi ini digambarkan seperti gambar berikut. Baik, di sini teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Dalam Merposin log, kasus tersebut dapat terjadi. Proses A membaca in dan menyimpan nilai 7 di sebuah variabel lokal yang disebut next free slot. Akhirnya, proses A berjalan lagi, dimulai dari tempat di mana proses tersebut mati. Lihat yang C, critical section merupakan segmen kode di mana sebuah proses memiliki sumber daya bersama yang diakses terdiri dari 4
bagian, yaitu yang pertama entry section, kode yang digambarkan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada suatu waktu. Yang ketiga exit section, akhir dari critical section mengisikan proses lain. Yang keempat remainder section, merupakan kode istirahat setelah masuk ke critical section. Yang kedua semaphore, merupakan pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Mempunyai dua sifat, yaitu yang pertama, semaphore dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Yang kedua, terdapat dua operasi terhadap semaphore, yaitu down dan up. Lihat bagian yang berikut, deadlock. Baik, teman-teman bisa lihat gambar di sini. Misalkan pada suatu komputer terdapat dua buah program, sebuah tape drive dan sebuah printer. Program A mengontrol tape drive, sementara program B mengontrol printer. Dua program tersebut memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Yang pertama, A. Definisi deadlock. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Terdapat kaitan antara overhead dari mekanisme koreksi dan manfaat dari koreksi deadlock itu sendiri. Contoh berikut ini terjadi pada sebuah jalan. Terdapat suatu jalur peta jalan mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Untuk mengatasinya, beberapa mobil perempat atau mundur sangat memungkinkan untuk terjadi starvation atau kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya sendiri. Kita lihat yang B, strategi menghadapi deadlock. Yang pertama, mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Yang ketiga, membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan dua metode yang saling mendukung, yaitu yang pertama, pendeskripsian deadlock, yaitu untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. Yang kedua, pemilihan deadlock, untuk mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang saling mendukung. Yang C, mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi. Beberapa masalah yang mungkin terjadi adalah yang pertama, tidak sama dapat di spool, tabel proses sendiri tidak mungkin untuk di spool. Yang kedua, kompetisi pada ruang disk untuk spooling sendiri dapat mengarah pada deadlock
mengarah pada deadlock. Hal inilah yang menyebabkan mengapa syarat pertama tidak dapat ditiadakan. Jadi, mutual exclusion benar-benar tidak dapat dihilangkan. Apa yang mungkin terjadi? Yang pertama, sulitnya mengetahui beberapa sumber daya yang dibutuhkan pada awal proses. Yang kedua, tidak optimalnya penggunaan sumber daya. Jika ada sumber daya yang digunakan banyak beberapa waktu dan tidak digunakan, tetapi tetap memiliki oleh suatu proses yang telah memintanya dari awal. Secara ringkas, pendekatan yang digunakan pada metode pencegahan deadlock dan masalah-masalah yang mungkin menghambatnya terangkum dalam tabel di bawah ini. Baik, teman-teman bisa sendiri lihat tabelnya. Ada syarat, langkah dan kelemahannya. D. Menghindari deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke pemerintah sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi aman yang dimaksudkan selanjutkan disebut sebagai safe state. Sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya yang diminta disebut unsafe state. Lihat yang pertama, kondisi aman. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya. Yang kedua, kondisi tak aman. Suatu keadaan dinyatakan sebagai state tak selamat jika tidak terdapat cara untuk memenuhi permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan.